Baik, kita akan mulai tema kita pada hari ini tentang kebisingan ya, noise ya. Jadi seperti sudah diungkapkan tadi bahwa kebisingan ini merupakan suatu yang sering kita hadapi sehari-hari ya. Kebisingan identik ya pasti dengan suara ya. Karena memang ini sumber yang kita tangkap melalui indera pendengaran kita. Nah, apa yang akan kita pelajari ya dalam uh, hari ini ya? Pertama konsep kebisingan itu sendiri dan kita bicara tentang karakteristik ya, dampaknya, mengurangi kebisingan dan skema psikologis ya secara umum bagaimana kita perceive terhadap suara itu sendiri. Nah, sebagai satu pengantar ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa suara itu salah satu stimulus yang paling banyak kita temui di sekitar kita ya. Nah, secara psikologis ya tinggi rendahnya suara itu akan mempengaruhi psikologis kita ya. Jadi memang kita harus perhatikan bahwa suara itu memiliki unsur psikologis ya, tidak hanya tulisan ya, tapi suara itu mengekspresikan psikologis. Nah, Anda bisa perhatikan ya ketika kita berbicara saja, ekspresi suara itu ya merupakan ekspresi psikologisnya seseorang gitu ya. Nah, kalau Anda jeli, perhatikan ya bagaimana kita menilai orang lain, salah satunya adalah dengan suara. Nah, suara yang dihasilkan itu karena perubahan udara yang cepat yang ditekan di dalam telinga. Jadi memang ada faktor luar ya, suara itu sendiri, dan juga ada faktor dari di dalam ya, fungsi telinga kita ya. Jadi frekuensi yang kita bisa terima ya, umumnya bergerak dari 20 sampai 20 ribu Hz ya. Nah, kemudian pengukurannya ya dengan alat tekanan suara ya, desibel, itu ada menggunakan istilah microbar atau dengan desibel ya. Oke. Apa itu kebisingan? Ya, ini tadi sudah dijawab. Mungkin ada yang masih ingat tadi. Apakah semua suara itu bising? Nah, itu intinya ya, dulunya. Dan bisa ini pengalaman saja, penjelasan konsep berdasarkan pengalaman kita. Ah, suara ini bising, suara itu tidak gitu ya. Nah, sekarang apa itu kebisingan? Saya Pak, coba Ya, Pak. silakan. Menurut pemahaman saya, kebisingan itu merupakan sesuatu bunyi yang tidak diinginkan, yang dapat mengganggu, misalnya pekerjaan, waktu istirahat seseorang. Oke ya. Ada yang lain? Sesuatu yang nggak diinginkan ya, suara yang nggak diinginkan ya, yang bisa mengganggu ya. Yang jelas bising itu suara ya. Oke, kita akan lihat ya. Jadi secara umum ya, kebisingan itu merupakan stimuli ya, stresor ya. Nah, kebisingan itu suara yang tidak diinginkan ya. Jadi bisa saja stimuli auditori ya yang tidak berhubungan dengan aktivitas yang sedang kita lakukan. Atau menurut Birmingham, bunyi yang tidak ya, ingin didengar oleh pendengar ya. Jadi itu sebenarnya ya. Jadi ada dua ya kalau kita lihat ininya ya, definisi dari ininya ada dua, suara kemudian sesuatu yang tidak diinginkan. Nanti kita lihat dimensinya ya, dimensi daripada kebisingan itu sendiri. Nah, ini contoh berapa perbandingan ya, pengukuran mikrobar sama desibel ya. Jadi memang lebih ini mikrobar ya lebih ya, sensitif ya. Tapi umumnya pakai desibel ya. Nah, nanti kita lihat sumber-sumber bunyi itu kira-kira berapa desibel ya suara yang dimunculkan gitu ya. Misalkan di sini kita lihat ya hearing effect ini ya. Uh, ya di situ kita lihat
ya pernapasan itu ya 10 desibel gitu ya. Nah, 10 ya, jantung ya, kemudian napas ya 20 ya. Nah, hujan 40 gitu ya. Jadi mungkin sekitar 40 ke bawah itu masih bisa ditolerir ya. Nah, yang dikatakan kebisingan umumnya ya sekitar ya 70 ke atas ya. Ada yang mengatakan 100 ya. Nah, helikopter gitu ya. Jadi ini yang paling sering kita temui ya. Jadi kalau pembicaraan di sini ya sedang ya 60. Tapi besar kecilnya ini tergantung psikologis lagi ya. Jadi bukan sebenarnya faktor utama yang menyebabkan suara itu dinamakan dengan kebisingan ya. Jadi ada kata kuncinya tadi bahwa kebisingan itu adalah suara yang tidak diinginkan ya oleh pendengar. Bagaimana kalau suaranya yang diinginkan? Walaupun itu ya 120 ya sirine gitu ya. Nah, itu nggak dianggap sebagai satu kebisingan gitu ya. Atau yang heboh sekarang gitu ya, azan ya komentar Kementerian Kemenak ya yang sempat heboh azan diinikan dengan suara anjing ya, apakah itu berkaitan dengan kebisingan ya mungkin ya. Nah, sampai diatur gitu ya. Nah, itu ada kaitannya dengan kebisingan. Nah, itu dinamika kita, bagaimana kita menilai ya. Persepsi kita apakah itu bising atau tidak. Suara yang besar belum tentu bising atau suara yang kecil, yang sedang bisa jadi itu kebisingan. Jadi kata kuncinya memang ada di sisi psikologisnya ya. Ketidakinginan ya. Suara yang tidak inginkan walaupun sedang ya. Ya seperti Anda belajar kemudian di samping Anda di perpus misalkan ya. Ada yang ngobrol walaupun nggak besar ya. Dan itu Anda merasa terganggu ya. Suara yang Anda tidak inginkan, itu bisa disebut dengan kebisingan ya. Walaupun suaranya mungkin di bawah hanya 40 desibel gitu ya. Jadi memang faktor psikologis ya, penilaian tentang kebisingan itu sendiri ya menjadi indikator utama ya. Jadi ini juga ya, kalau kita misalkan ya, mungkin kalau Anda pernah di pesta gitu ya, atau di konser gitu ya, itu berapa desibel gitu ya, apalagi kalau kita dekat dengan ininya ya, soundnya. Itu bisa jadi 130, 40 ya. Tapi orang tuh enjoy saja gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa kebisingan itu tidak hanya ditentukan oleh kuantitas ya, amplitudonya ya, frekuensinya dari suara itu sendiri, tapi yang mungkin yang jauh lebih penting adalah unsur atau sisi psikologisnya ya. Sejauh mana kita melihat, mendengarkan, mempersepsikan bahwa suara itu sesuatu yang kita suka atau tidak, sesuatu yang kita inginkan atau yang kita tidak inginkan. Disitulah melekat definisi kebisingan. Ya, mungkin itu ya sudah paham ya. Nah, jadi kalau dari gambar ini mengatakan suara 85 desibel gitu ya. Ya, ini mungkin ada ya banyak ya traffic ya atau kendaraan ya. Nah, sering kita temui ya. Ini menunjukkan bahwa ya itulah batas secara umum ya. Walaupun tidak kaku ya. Baik. Tingkat kebisingan itu memang dikaitkan dengan banyak faktor nanti ya. Bagaimana mempengaruhi ya persif kita terhadap kebisingan itu sendiri. Nah, psikologi kebisingan, jadi suara itu berkisar antara 0 sampai 140 desibel gitu ya. Mungkin yang suara yang ditolerir ya. Tapi bisa saja mungkin bisa lebih ya. Mungkin suara jet gitu bisa saja lebih gitu ya, tapi itu akan merusak, menghancurkan ya gendang-gendang telinga kita gitu ya. Jadi aspek psikologisnya seperti yang saya katakan tadi bahwa kebisingan itu yang pertama dari volumenya ya. Suara yang keras dan tidak diinginkan. Ya, dimaksud ini mengganggu ya. Maka ada istilah-istilah ya polusi ya. Polusi suara ya. Jadi suara itu juga ada polusinya gitu ya. Walaupun tidak berbentuk apa namanya bahan kimia ya, tetapi efeknya itu bisa dirasakan ya.
tidak bisa dilihat tetapi bisa didengar. Jadi yang pertama, aspek atau sisi dari psikologisnya dari kebisingan itu adalah volumenya, besarannya ya. Nah, keras ya itu bisa iya, bisa tidak, itu menjadi sumber kebisingan, dan dia harus disandingkan dengan tidak diinginkan. Nah, jadi dua hal ini yang disamakan ya, baru bisa dikatakan volume itu menimbulkan kebisingan. Ya, tidak diinginkan itu artinya dia mengganggu ya. Kemudian yang kedua, perkiraan. Suara yang datangnya diperkirakan gangguannya lebih kecil daripada suara tiba-tiba ya. Ya, ini bisa Anda kasih contoh ya. Banyak mungkin ya, sesuatu yang bisa kita prediksi ya, itu akan cenderung dampaknya, impact-nya ke kita lebih kecil ya, karena kita bisa memprediksinya dan kita bisa antisipasi gitu ya. Nah, tapi kalau tidak, suara motor yang kaget tiba-tiba ini, itu membuat kita lebih jengkel gitu ya. Itu udah kebisingan gitu ya. Kita membuat kita emosi gitu ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, pengendalian ya. Jadi pengendalian ini berkaitan dengan ya stres ya. Jadi sejauh mana kita bisa mengendalikan suara tersebut gitu ya. Tentu semakin bisa kita mengendalikan gitu ya, tentu kita kemampuan adaptasi kita lebih baik dan stres kita lebih berkurang. Tapi ya suatu yang kita bisa kendalikan tetapi dia bunyi juga, itu jauh lebih stres ya daripada sesuatu yang uncontrol ya, tidak kita kendalikan ya, dan itu ada sedikit kita memahami gitu ya. Nah, jadi situasi-situasi yang uncontrol yang kita tidak bisa kendalikan mungkin ada unsur sedikit pemaafan ya. Tapi ada suara satu yang bisa kita kontrol tapi kita tidak lakukan, nah, itu malah menimbulkan stres yang jauh lebih tinggi ya daripada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Nah, inilah psikologi kebisingan ya, aspek-aspek yang terkait dengan unsur-unsur psikologi. Maka kita bisa simpulkan bahwa karakteristik ya kebisingan itu yang pertama adalah suaranya keras ya. Jadi tadi kita sudah jelaskan adalah keras. Memang keras itu tidak mutlak ya menjadi kebisingan, tetapi dia merupakan faktor utama ya. Dan mungkin yang faktor general ya, kenapa orang sepakat mengatakan itu kebisingan. Yang kedua adalah suara yang tidak diinginkan ya. Jadi suara itu ya akan menjadi kebisingan kalau itu tidak diinginkan yang akhirnya mengganggu. Kemudian berkaitan dengan ya perkiraan tadi ya, datangnya tiba-tiba ya. Dan yang terakhir adalah yang tadi sudah jelaskan, tidak dapat dikontrol atau dikendalikan. Nah, inilah karakteristik kebisingan, dimensi di dalam kebisingan ya. Maka sumber-sumber kebisingan ini ya secara umum tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi ya. Ada traffic kendaraan gitu ya, mobil, motor, pesawat dan yang lainnya, pabrik ya, atau rumah tangga gitu ya, atau peralatan manusia dan yang lain-lain. Pokoknya yang intinya adalah manusia ya, atau yang mengeluarkan suara ya. Manusia pun bisa menjadi sumber kebisingan ya. Jadi ini karakteristik yang harus kita pahami tentang kebisingan. Lalu bagaimana kita atau apa yang mempengaruhi persepsi kita terhadap suara ya? Jadi suara ini kan faktor utama di dalam kita menjelaskan atau menilai apakah itu sumber kebisingan atau tidak. Ya. Jadi ada berapa faktor ketika kita mempersepsikan, nanti skema di akhir nanti saya jelaskan juga, bahwa yang pertama adalah faktor individu ya. Jadi ini berkaitan dengan ya ini banyak faktor yang terlibat sebenarnya, tapi saya lihat dari faktor yang mempersepsikan ya. Nah, sensitivitas ya. Kenapa sensitivitas ini penting? Ya,
Dan ini contoh ya sensitivitas ya. Dan banyak lagi ya perbedaan individu bisa juga berkaitan dengan kemampuan kognitif ya, berkaitan dengan personality ya. Ada individu-individu yang sensitif terhadap suara dan juga ada yang ya tidak gitu ya. Nah, nanti ada kaitannya dengan faktor sosial, faktor budaya gitu ya. Itu ya. Jadi ini akan mempengaruhi ya bagaimana individu itu menilai apakah itu suara itu kebisingan atau tidak. Kalau orang yang terlalu sensitif, ya mungkin suara yang sedang saja bisa jadi sumber kebisingan. Orang-orang yang punya ya kalau belajar dia harus tenang ya. Tiba-tiba temannya hidupkan musik ya atau apa gitu ya. Nah, kalau dia merasa sensitif, merasa terganggu, bisa jadi itu suara itu menjadi sumber kebisingan gitu ya. Yang kedua faktor situasional ya, perceived controlnya. Ini yang saya sudah jelaskan tadi ya. Bagaimana ya situasi itu ternyata juga mempengaruhi ya persepsi suara itu sendiri ya. Sesuatu yang bisa dikontrol tetapi nggak dilakukan itu akan menimbulkan tingkat stres yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan sesuatu yang kita tidak bisa kontrol ya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi sosial ya. Kondisi sosial ini termasuk di dalamnya pengalaman ya. Individu-individu yang punya pengalaman sebelumnya yang negatif ya atau tentang suara tertentu itu cenderung menginterpretasikan suara itu sebagai sesuatu yang mengancam, sesuatu yang negatif, yang mengganggu gitu ya. Sehingga itu akan mempengaruhi penilaian dia terhadap ya judgement dia terhadap apakah suara itu sebagai suatu kebisingan atau tidak. Dan yang terakhir adalah faktor budaya ya. Jadi budaya salah satu contohnya kota dan desa ya. Mungkin orang desa pergi ke kota, ya dia akan sulit mungkin tidur gitu ya, tidak nyaman karena mungkin kota itu terlalu ramai ya, terlalu suaranya terlalu membisingkan gitu ya. Nah, sehingga dia ya perceive itu akan berbeda ya dibandingkan orang-orang yang sudah lama atau sudah tinggal di kota sejak lama ya. Jadi penilaian terhadap suara tertentu juga akan berpengaruh ya. Nah, jadi kalau kita bicara dari Euro WHO ya, jadi kebisingan ini ya memang sering dianggap remeh ya. Tetapi ini mempunyai ya ini mungkin kalau polusi di antara polusi ya kebisingan inilah mungkin yang paling dianggap remeh ya. Karena memang dia tidak punya zat kimia ya, tapi lebih ke suara. Tetapi dalam jangka pendek atau jangka panjang itu akan mengalami ya individu-individu yang mengalami masalah tidur ya, kardiovaskular, kinerja dan pekerjaan lebih buruk dan gangguan pendengaran tentunya. Jadi memang WHO ya untuk kebisingan komunitas ya ini kurang dari 30 untuk tidur gitu ya. Aktivitas 35 gitu ya. Jadi ada rekomendasi-rekomendasi ya tentang penilaian tentang batas kebisingan. Nah, lalu apa efek kebisingan itu ya? Jadi tadi sudah disebutkan oleh Nifa tadi ya. Siti juga bahwa berapa pendapat suara di atas desibel 100 desibel itu ya seperti kebisingan gitu ya. Nah, ini relatif ya walaupun bisa jadi tidak ya. Kayak kita nonton konser mungkin bisa jadi lebih di atas 100 ya. Tapi itu enggak bising ya karena di situ kita ada psikologisnya yang menjadi perantaranya gitu. Nah, WHO mengatakan di bawah 75 dapat diabaikan ya. Tadi ya sama ya, tergantung sisi psikologisnya. Ya, jadi penelitian yang lama ya, 78 sampai 100 desibel di Bandara Adi Sucipto menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi minimal ketika kita mendengar suara bising itu ada ketidaknyamanan gitu ya. Nah, aspek kognitifnya ya ini juga ya tadi contohkan adalah performanya menurun, kinerjanya menurun, gangguan konsentrasi gitu ya. Jadi Anda kalau misalkan di rumah gitu ya, nah, ketika belajar gitu ya, kemudian ada lalat hijau gitu ya, yang suaranya atau nyamuk gitu ya, nyamuk aja gitu ya.
padahal mungkin suaranya kecil gitu ya. Tapi Anda butuh istirahat tidur gitu ya. Kira-kira Anda jengkel apa enggak? Jengkel, Pak. Jengkel kan, cuma satu Jengkel, nyamuk, Pak. satu lalat gitu ya. Tapi kalau Anda berada di pasar, banyak lalatnya warnanya. Dan itu enggak mempengaruhi Anda. Ya, ini situasional ya. Jadi mungkin kita lagi marah gitu ya. Nyatu nyamuk mungkin kita kejar terus ya sambil kita usir. Jadi itu mungkin suara salah satu faktornya ya. Kalau kita nyamuk ini ya. Mungkin kalau nggak ada suara mungkin agak lebih ini ya. Jadi memang ya suara yang kecil itu bisa juga mengganggu konsentrasi dan akhirnya akan mengganggu kualitas istirahat kita gitu ya. Ya, efek psikologis itu secara kognitif ya. Kognitif, konsentrasi, ya, performance gitu ya. Kalau kita ngerjakan tes itu ada suara-suara itu ya itu akan mengganggu juga ya, apalagi kalau tes yang membutuhkan tingkat konsentrasi. Kemudian ini tadi ya konsentrasi ya. Suara di atas 85 ya mengganggu proses informasi. Jadi memang ada batasan-batasan berdasarkan penelitian ya. Hambatan fungsi panca indera ya dapat menutupi suara lain ya, menimbulkan stres dan kecemasan dan yang lainnya. Jadi memang suara itu ya dimanapun gitu ya, ketika beribadah kalau di masjid gitu ya itu juga diatur juga ya, ketika bagaimana suara itu tidak mengganggu orang yang lagi beribadah gitu ya. Ternyata ya bagus pun isinya, tapi kalau mengganggu orang lain itu menjadi pertimbangan untuk kita mengatur ya. Jadi memang kebisingan suara ini menjadi satu hal yang nampak sepele tetapi menjadi penting ya. Banyak kejadian gara-gara suara ya itu menimbulkan konflik sosial ya. Apakah karena acara tertentu yang mengganggu gitu ya. Itu bisa kita lihat di kehidupan kita. Kemudian emosi ya, stres, cemas, depresi, memang ini tidak setara ini ya, tapi ada ya. Yang paling banyak ya stres pasti ya, karena stimulus suara itu ya Anda bisa ini kan orang yang bekerja di jalan raya, yang dekat bandara, yang dia harus pakai penutup telinga, itu salah satu sumber stresnya adalah suara gitu ya, selain polusi ya, polusi suara. Dan itu ya bisa ya menimbulkan dampak juga ke kesehatan ya, kualitas istirahat, sakit kepala, pendengaran dan darah tinggi. Dan ini sudah banyak ya ditunjukkan dengan hasil-hasil penelitian ya. Nah, ini nanti saya kasih contoh ya penelitiannya. Dan perilaku ya, dan terakhir perilaku. Jadi aspek yang bisa mempengaruhi kebisingan adalah menimbulkan agresivitas gitu ya. Ya ini memang gabungan dari yang lain ya. Jadi kalau kita misalkan ya, kalau kita berkendaraan di situ ada suhu yang panas gitu ya, kemudian suara yang bising gitu ya, kemudian ada buru-buru gitu ya, macet ya, itu bersatu akan mempunyai potensi agresivitas. Ya sederhananya mungkin Anda di siang hari ya kalau ada yang mogok gitu ya mungkin bunyi klaksonnya banyak gitu ya. Itu menunjukkan ya agresivitas secara tidak langsung ya. Atau bisa juga perilaku menyakitin orang lain, berteriak ya, menghina dan lain. Dan akhirnya merambat juga ke perilaku menolong itu menjadi turun ya. Ketertarikan menjadi turun ya. Jadi memang kita berada pada kondisi bising ini akan menguras energi kita dan fokus pada kebisingan. Sehingga hal-hal lain itu akan menjadi menurun gitu ya. Mungkin Anda ya banyak orang mungkin tidak melakukan beri kesumbangan di tengah jalan, salah satunya banyak stimulus-stimulus yang akibatnya perilaku prososialnya menjadi berkurang. Nah, ini beberapa contoh ya tentang anak dan kebisingan ya. Bagaimana kalau kita lihat penelitiannya ya, efek dari lingkungan ya, bisingnya suara kelas ya terhadap ya anak gitu ya, pencapaian akademik ya. Ternyata ya di situ disebutkan bahwa ya terjadi penurunan performansi ya. Nah, mengurangi memori, motivasi, kemampuan membaca ya. Jadi ini memang mempengaruhi ya.
ini bisa kalau Anda tertarik tentang kebisingan ini ya, riset-risetnya memang belum banyak di Indonesia ya, apalagi di perspektif psikologi ya. Karena memang eh, meneliti kebisingan ini membutuhkan tidak hanya ini ya, tapi membutuhkan alat juga ya. Karena kalau kita ngukur persif bisa ya, misal persif itu persepsi kebisingan ya. Tapi kalau benar-benar real kebisingan, kita harus gunakan alat ya, desibel itu ya, mengukur kebisingannya. Jadi memang konsisten menunjukkan bahwa kebisingan itu bisa merusak kinerja kognitif ya, kesejahteraan motivasi ya, bahkan bisa mau tekanan darah untuk anak-anak juga ya. Jadi memang banyak ya riset-riset ya. Nah, ini juga contohnya misalkan environmental noise. Nah, ini pada kesehatan ya, kesehatan apa namanya? Ya, termasuk jantung gitu ya, stroke gitu ya, hipertensi gitu ya. Ternyata mempengaruhi ya. Dan itu memang mungkin kita sulit kita sadari ya. Kenapa mungkin ya di desa, orang desa itu ya salah satu lebih santai, ya, tingkat hipertensinya lebih rendah. Bisa jadi karena ya stimulus termasuk di dalamnya noise ya, kebisingan. Dan ini ya menarik ya kalau kita ingin eksplorasi dalam perspektif psikologi ya. Nah, kemudian ada studi Worldwide Hearing Index tahun 2017 ya, yang 200 ini di dunia ya. Jadi dia studi di beberapa negara ya. Ternyata di Austria memiliki jumlah gangguan pendengaran paling sedikit dibandingkan di Delhi. Jadi kalau Anda lihat ya, paling besar studi di kota-kota besar itu berapa negara yang memiliki tingkat kebisingan yang luar biasa. Yang paling tinggi adalah termasuk misalkan India ya, khususnya Bombay misalkan ya. Kemudian ada Guangzhou ya. Ini memang terkait dengan kota yang megapolitan ya. Artinya yang kota besar, yang tingkat kepadatannya ya. Jadi kalau Anda perhatikan di India itu kalau saya lihat di YouTube gitu ya, ternyata mereka klakson itu suatu yang lumrah gitu ya. Kalau di Indonesia, provinsi mana yang klakson yang paling banyak? Kalau Anda tahu. Klakson di jalan yang paling sering digunakan. Ada yang tahu? Di Jawa nggak? Jawa. Jawa belum. Kalau nggak Belum. salah saya di Medan ya. Jadi kalau Anda, ya. Iya. Kalau saya bandingkan, kalau saya tinggal di Pekanbaru, saya pernah juga di Jakarta, di Jawa juga, itu di Medan itu intensitasnya lebih tinggi ya. Apa ada kaitannya dengan ketidaksabaran gitu ya? Atau memang suatu budaya kan dari beberapa budaya. Kalau di Jawa, klakson itu sudah mungkin bisa jadi orang tersinggung gitu ya, marah gitu ya, dengan budaya yang santai, yang ini gitu ya, kaget orangnya. Tapi kalau di sana udah ya. Ini yang menarik juga ya. Apakah itu suatu budaya atau memang ada satu unsur psikologis lain ya, bahwa ya mungkin terlalu terburu-buru, memang karakteristik orang yang seperti itu mempengaruhi ya. Dan itu memang ada beda ya. Sama Sumatera agak berbeda saya lihat di Medan itu ya. Apalagi dengan Jawa ya. Jakarta saja yang padat itu ya masih wajar ya, tetapi tidak seintensif itu ya. Yang Medan ya, yang mungkin di bawah Jakarta. Nah, Cina juga termasuk yang tinggi ya. Jadi ternyata polusi suara ini yang di kota-kota dengan gangguan pendengaran itu ternyata memiliki korelasi positif ya, sebesar 64% ya. Jadi memang suara itu secara ini mungkin memang pengaruhnya lama ya. Mungkin nanti pas saat lansia dan itu memiliki dampak ya. Jadi Anda mungkin pernah dengar orang-orang yang kerja yang dekat suara atau dekat pesawat, kabin gitu ya, atau pabrik-pabrik gitu ya, itu ternyata mengalami gangguan ya ketika pensiun gitu ya, karena apalagi kalau mereka nggak safety ya, ini mereka tingkat sensitivitasnya menjadi berkurang karena sering mendengar suara-suara yang besar gitu ya. Oke, nah, jadi ini kaitan dengan kota-kota besar ya, memang ada ininya ya, kepadatan penduduk, kepadatan kendaraan itu memang sebanding ya dengan tingkat kebisingan ya, kayak India, China ya.
kota-kota besar lainnya, Pakistan gitu ya. Nah, itu ya dari studi dari ini Worldwide Hearing Index. Nah, ini kita simpulkan bahwa efek dari polusi kebisingan itu bisa menimbulkan psikologikal ya, fisik, emosi ya, behavioral ya, tingkah laku dan kognitif ya. Jadi inilah yang kita inikan dari efek daripada kebisingan itu sendiri. Nah, ini juga kalau kita lihat ya, road traffic noise ya yang saya ambil dari salah satu laporan penelitian ya di Europe. Ya, ini alurnya gitu ya. Ada aircraft noise, railway, ada indoor noise ya. Kemudian bagaimana ini mempengaruhi gitu ya, fisiologis kita ya. Ada hipertensi, diabetes gitu ya, penggunaan ya rokok, alkohol gitu ya, atau serangan jantung intinya. Jadi ternyata ada korelasi walaupun panjang ya. Nah, digabung dengan ya faktor stimulus-stimulus lain. Dan yang terakhir adalah ini ya, bagaimana kita mengurangi kebisingan? Ya ini agak sulit juga ya, karena kebisingan itu relatif ya setiap individu. Secara ini bisa kita gunakan peredam ya, atau kalau di taman atau di kota kita bisa membangun taman kota itu salah satu fungsinya adalah meredam selain untuk membersihkan udara ya atau meredam suara-suara gitu ya. Pohon-pohon gitu ya, penataan tata ruang ya, atau menggunakan pelindung pendengaran gitu ya. Nah, ini memang ada orang-orang memang ya seperti itu ya untuk mengurangi kebisingan. Yang jelas kita bisa menghindar lah ya sejauh mungkin ya dari kalau tidak bisa maka salah satu yang terakhir adalah tingkat toleransi kita ya mungkin lebih dibesarkan ya sehingga kita tidak menganggap sebagai kebisingan dan tingkat stresnya juga jauh lebih rendah. Nah, ini skema psikologisnya eclectic model yang saya ambil dari Bell ya. Perceived sound ya, persepsi suara itu ya sangat tergantung daripada objective sound. Objektif ini berkaitan dengan amplitudo, frekuensi, intensitas gitu ya, volume gitu ya. Nah, persepsi suara yang tadi saya jelaskan ada individual difference, situational factor ya, social condition dan cultural factor. Nah, inilah yang mempengaruhi persepsi suara. Kalau persepsi suaranya itu sebagai stimulasi, sebagai sesuatu yang normal, maka akan timbul homeostatis ya, keseimbangan, kesenangan gitu ya. Tapi kalau persepsinya adalah suara itu sebagai noise, kebisingan, maka akan dangerous, ancaman, ya, bahaya. Dan akan menimbulkan keberbangkitan arousal, stress, overload, ya, reaktan, ya. Maka individu yang sudah mengalami itu akan melakukan coping, ya. Nah, coping itu bisa adaptasi atau adjustment gitu ya, atau menyesuaikan diri, atau kita mengubah lingkungan kita untuk mengurangi stimulus tersebut. Tapi kalau gagal ya kita akan arousal atau stres ya. Nah, dampak dari arousal atau stres ini ya ke kinerja tadi ya, dampak kebisingan. Sedangkan dampak dari ya kalau kita mampu ya berarti kita bisa melewati ya atau meningkatkan atau minimal kita tidak terpengaruh dengan kondisi kebisingan itu sendiri. Baik, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan saya akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Ivan. Baik, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Ivan tentang kebisingan? Ada, Bu. Ya, silahkan Siti. Izin bertanya Bapak Ibu. Jadi di sini Siti ingin bertanya tentang kebisingan, merasa bising. Nah, setiap individu itu kan memiliki sensitif psikologis yang berbeda-beda. Nah, dari segi pembelajaran, ada Siti temukan seseorang yang saat belajar tuh tidak bisa mendengar suara apapun, Pak. Ibaratnya dengar telapak kaki jalan aja dia merasa bising, terasa terganggu. Jadi dalam kondisi tersebut ada nggak Pak treatment untuk
pengendalian psikologisnya dengan ketidaknyamanan itu, Pak. Jadi otomatis dalam proses pembelajarannya dia akan berangsur-angsur untuk mulai terbiasa dengan suara-suara yang dia itu merasa bising, Pak, walaupun hanya kecil suaranya. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Memang kalau kita ya, karena kita ini dataran normal ya, untuk mengurangi ya, karena kaitan dengan persif tadi ya, memang kalau itu kan suara kecil dianggap kebisingan, padahal mungkin yang lain tidak mungkin ya. Itu berarti ada sesuatu yang nggak normal ya. Apakah itu berkaitan psikologis atau berkaitan dengan indranya, telinganya? Kalau sekarang ini kalau dia masih mendengar, bisa mendengar gitu ya, itu saya pikir tidak ada masalah. Tapi kalau memang sudah batas ketidaknormalan, maka itu yang bisa kita lakukan adalah berusaha beradaptasi gitu ya. Artinya apa? Ada orang menganggap suara kecil itu sesuatu yang bising gitu ya. Tetapi lama-kelamaan itu sebagai proses itu sudah bisa beradaptasi sehingga tidak menganggap ya menilai suara itu suatu kebisingan, akhirnya tidak mengganggu. Itu yang pertama. Kalau itu juga tidak bisa dan itu ya ini berkaitan yang abnormal tadi memang harus melakukan terapi-terapi yang berkaitan dengan psikologis. Nah, ini di luar kemampuan ya, artinya memang ada ini sendiri ke psikolog gitu ya. Nah, ini perlu penanganan lebih lanjut. Tetapi kalau hanya sekedar ini bisa dengan latihan ya. Latihan artinya membiasakan diri ya. Ya salah satunya mungkin ya kalau kita punya teman seperti itu ya dia curhat gitu ya. Mungkin mempelajari kondisi dia kapan dia merasa terganggu dengan situasi tersebut. Kalau dia bisa memodifikasi ya, apakah itu mengurangi atau dia memodifikasi coping psikologisnya sehingga dia menganggap sebagai suatu ketidakinian, ya, tidak bising, ya itu akan lebih bagus ya, pengendalian ada dirinya. Tapi kalau tidak bisa memang butuh bantuan ya, mungkin ke psikolog, itu kalau itu berkaitan dengan sisi psikologisnya ya. Nah, tapi kalau kaitan dengan sisi faalnya atau fisiologisnya telinganya tentu ke dokter ya. Nah, itu ininya. Itu sih saran saya ya, Siti ya.